Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama Peta Islam. Kali ini saya bersama Ustadz Adib Susila Sirat yang sudah lama eh, kita tidak berjumpa nih Pak Adib. Gimana kabarnya Pak Adib? Alhamdulillah sehat ya. Ya, ya tentunya kita masih akan melanjutkan kajian yang pernah kita bahas, yaitu mengenai ilmanis, Ya, mengenai ilmu, iman, dan dan Islam. Oke, langsung saja mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau melanjutkan Pak Adib untuk Melanjutkan pembahasan ilmanis, ilmanis ya. itu banyak pertanyaan juga dari yang karena- ditunggu-tunggu oleh Maaf kemarin sempat tertunda karena ada beberapa kendala. Ya, ya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah sudah bisa tertangani lah, terkendali. Alhamdulillah. Oke, langsung saja Pak Adib, monggo, waktu sudah tepat kami persilakan. Baiklah, jadi para pemirsa peta sekalian, pada kesempatan beberapa waktu yang lalu kita mulai memasuki inti dari kajian kita, yaitu masalah dunia ilmu, atau kalau diberi kata sifat sebetulnya sudah masuk di dalam bahasa Indonesia itu menjadi dunia ilmiah. Maksudnya dunia ilmiah itu adalah sesuatu yang dikaitkan dengan ilmu atau sesuatu yang bersifat ilmu, maka disebut dengan ilmiah. Jadi perlu kita ingat kembali bahwa kata-kata ilmu, walaupun di sini itu seakan-akan dari huruf Ilmu. ILMU, seakan-akan ini dari, kalau bahasa Arabnya itu dari alif ya, tetapi sebetulnya aslinya itu ain. Nah ini agak mirip dengan Mas Ain. Mas Ain itu aslinya ain, tapi dalam percakapan bahasa Indonesia sehari-hari seakan-akan A gitu, seakan-akan A. Jadi ilmu ini mempunyai asal usul. Nah, begini. Ilmu. Kemudian kalau diberi akhiran ya nisbah menjadi ilmiah. Ini mirip dengan Muhammad, nama pribadi, nama Rasulullah, yang dikaitkan menjadi organisasi namanya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu adalah sebuah organisasi yang memiliki kaitan erat dengan Muhammad. Begitu juga ilmiah. Ilmiah itu sesuatu yang mempunyai kaitan erat dengan dunia ilmu. Nah, maka disebut ilmiah. Atau mempunyai sifat ilmu. Ilmu itu mempunyai karakter tertentu, mempunyai ciri-ciri tertentu, mempunyai ruang lingkup tertentu yang nanti akan kita pelajari. Karena ilmu adalah sesuatu yang abstrak, tidak konkret, sehingga pernah kita bicarakan bahwa bangsa Indonesia ini akhirnya memahami ilmu itu dilihat dari konteksnya. Kalau dia memahaminya itu, ini mengulang yang lalu ya untuk mengingat kita, ilmu itu seakan-akan ya cair. Nah, ingat nggak? Ya, jadi kalau kita mengolah ilmu dan yang kita anggap dengan ya cair itu, maka kita pakai alat yang konteks dengan ya cair, misalnya menimba ilmu. Kalau kemudian ilmu itu dianggap ya padat, nah, ya cocok dengan timba. Maka dengan misalnya dengan alat-alat untuk
menggali, menggali cangkul atau apa gitu, menggali ilmu. Itu karena ilmu itu dianggap keras atau ya padat. Demikian juga misalnya yang agak mirip dengan Quran, yaitu ilmu itu turun dari langit. Nah itu ibaratnya hujan. Nah itu kalau di dunia kenyataan sehari-hari kita, bangsa Indonesia, misalnya di perguruan pencaksilat, bela diri gitu, ilmunya diturunkan kepada diturunkan. Kan tidak ditimba atau tidak digali, tapi diturunkan dari gurunya gitu. Nah itu mirip itu dengan apa namanya, dengan bahasa Al-Quran, karena ilmu dalam konteks bahasa Al-Quran itu diturunkan dari langit, seperti hujan. Demikian sekilas lintas dunia ilmu yang akan kita cari nanti ciri-cirinya, karakternya, sama ruang lingkupnya. Karena ilmanis ini kan substansinya pada ilmu. Jadi kalau kita terjemahkan ilmanis itu dari hadisnya ya, al ilmu hayatul Islam wa imadul iman, bahwa ilmu itu adalah yang menghidupkan Islam. Dan ilmu itu juga yang membuat iman itu jadi tegak, jadi kuat, jadi kokoh. Nah, pertanyaannya misalnya, kalau tanpa ilmu, apakah nggak ada Islam? Ada. Islam itu tetap akan eksis tanpa ilmu, tapi karena ilmu itu bersifat menghidupkan, jadi Islamnya Islam yang kurang hidup. Jadi mohon maaf saya potong ini, ilmu itu semacam menentukan kualitas ya. Kualitas. Nah, ilmu itu kualitas. Makanya nanti pada beberapa kasus ilmu itu sering semacam disandingkan atau disinonimkan dengan ruh. Ya. Ruh. Nah, itu menarik karena apa? Karena ruh itu kualitasnya macam-macam. Nah, coba kita eksplor sedikit untuk sebelum masuk ke ilmu, agar bayangan nanti kalau ruh itu sebagai kualitas itu bermacam-macam, itu nanti kita akan bisa gampang memasuki dunia ilmu ya. Pertama, kalau kita menganggap kayak batu, kerikil, pasir, debu atau tanah itu mati ya, maka dia kita anggap sebagai ya benda mati lah. Maka dia tidak punya roh. Walaupun nanti dalam aliran paham misalnya animisme, dinamisme, itu batu pun punya roh ya, punya jiwa. Sekarang kita anggap itu benda mati. Benda mati itu berarti tidak mempunyai roh ya. Nah, di atas sedikit dari benda mati itu tumbuhan. Nah, maka tumbuhan itu karena hidup, dia nanti ruhnya disebut dengan ruh nabati. Ruh nabati. Nah, kemudian di atasnya lagi itu hewan, binatang ya. Binatang ini mempunyai roh hewani. Makanya binatang itu setingkat lebih tinggi dibandingkan kalau ini misalnya A, maka ini A plus B gitu. Nah, nanti tingkatan selanjutnya itu manusia. Tentu saja ini dibandingkan tumbuhan dan binatang dia lebih tinggi lagi. Maka ruhnya disebut dengan istilah insani.
Ya. Sama nggak dengan manusiawi? Ya sama juga. Sama Tapi juga. kalau manusiawi kan istilah nanti semacam karakternya, karakter lahiriahnya, bukan ruhnya, Oh bukan ya, secara ya biologis. karakter Oh, biologisnya, bukan ruhnya. Nah, dia kalau diibaratkan binatang kan A plus B, maka dia A plus B plus C. Ini kualitasnya. Kualitas ya. Nah, sehingga kalau manusia ini masih ada yang atas lagi Kak? Masih. Satu lagi nanti yang namanya manusia insan yang mutakin, yang bertakwa, yang beriman. Berarti ini manusia belum beriman. Masih umum. Oh, Kan ada yang manusia kan kualitas ada berarti. kafir, Oh, iya, ada iya. yang ya. Oh iya. Ya manusia kan umum. Nah berarti kalau kafir berarti kualitasnya Ya sekedar ini. Sekedar insani biasa. oh. Nah, nanti kalau orang yang beriman, nah, manusia yang beriman, nah, nanti kita bisa tambahkan di sini ruh imani, nah, ruhul iman, ruh imani. Ini A plus B plus C plus D dan seterusnya. Iman pun nanti ada tingkatan-tingkatannya kan. Iman yang lemah, iman yang sedengan, yang apa? Menengah, yang kemudian yang iman yang tinggi, iman yang dalam, akan beda-beda tingkatannya. Ya, ini. Nah, nanti kualitas ilmu itu kalau kita sandingkan atau kita bandingkan dengan masalah ruh ini, ya seperti ini. Jadi karena ilmu itu kan abstrak. Sedangkan tumbuhan, binatang, manusia ini kan konkret. Jadi kan kira-kira seperti itulah ya. Menggambarkan. Untuk menggambarkan ilmu itu kalau disamakan dengan ruh itu kan yang menghidupkan. Yang menghidupkan. Makanya nanti sebetulnya alam semesta secara keseluruhan itu secara orisinal, secara aslinya itu sudah Islam. Dia apa intinya Islam itu? Mentaati aturan Allah secara Tuhan, secara mutlak. Itu adanya manusia atau tidak adanya manusia nggak mempengaruhi. Alam semesta itu sudah Islam. Jadi sebetulnya nggak usah kemudian ada dakwah apa itu, ini sudah Islam. Apa sebelum ada kejadian manusia katakanlah Adam itu secara mutlak, secara asli alam semesta itu Islam. Tapi Islamnya kan alam semesta itu nanti kan seperti itu. Nah manusia itu ditumbuhkan dari debu juga, dari tanah juga, ditumbuhkan menjadi makhluk budaya yang akhirnya kalau dia mau dengan ajaran Allah, ajaran Tuhan ini, dia akan meningkat kualitas ruhaninya itu. Dari yang sederhana, nabati, hewani, insani, imani, sampai mutakin yang ya hakotukotih, yang hak dengan takwa yang sebenar-benarnya. Berarti kehadiran Al-Quran ini merupakan suatu ilmu untuk mengisi ruh manusia secara budaya. Ruh manusia agar kualitasnya itu meningkat sampai istilahnya ya tak terbatas lah. Tak terbatas. Makanya nanti ruh itu abadi. Jadi walaupun tubuh manusia itu sudah terurai menjadi tanah, menjadi debu, menjadi manusia tidak mati, ruhnya itu tidak mati. Ruh yang berarti budaya. Yang ruh yang ini, yang kualitasnya ini. Oh ya. Kalau kaitannya dengan ruh yang nyawa itu nah itu masih kategorinya masih duniawi, masih apa namanya? Itu mekanis itu. Mekanis itu bukan ruh apa? Kayak kalau kita punya alat ya. Mekanis itu kan
nggak usah pakai listrik. Mekanis itu jeglek ya mekanis apa? Misalnya ini bisa naik turun tapi bukan dengan listrik kan? Iya. Dicopot dulu ininya, dikendorin, kemudian kayak motorboat itu loh, Iya, kan iya. diputar gitu. Itu yang berarti nyawa. Itu yang berarti nyawa. Tapi itu juga namanya ruh. Bukan. Bukan. Itu bukan. Kalau saya mengatakan itu kalau dipaksa misalnya disebut roh, tapi dia itu roh mekanis apa yang paling rendah lah gitu. Kayak batu misalnya. Kalau kita ada teori atom kan, batu itu kalau dibelah-belah atau benda apapun kan ada atomnya nanti. Ya. Kita ingat atom itu kan ada nukleus, ada inti atom, ada yang muter-muter. Nah, itu mekanisnya seperti itu. Itu roh yang paling rendah lah apa. Makanya kalau orang dulu menyebut semua itu ada rohnya, ada jiwanya gitu. Nanti perdebatannya akan sangat antara nyawa, roh, jiwa gitu. Atma. Tapi kalau dalam konteks ruh di dalam Al-Qur'an itu sendiri mengacu kepada ruh yang ini, yang budaya ini, yang kualitas ini. Semuanya. Makanya karena kualitas kan seperti warna pelangi itu. Warna pelangi. Kalau yang hijau itu warna bukan warna, yang merah warna, semua warna. Warna itu kualitasnya macam-macam. Oke, ruh ya. Jadi sesuatu yang abstrak ini memang sulit dijelaskan. Makanya kita memakai hal-hal yang konkret ini untuk menggambarkan. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tergambar kita menjadi paham. Oh, ilmu itu kira-kira lah. Kalau manusia itu kan nggak mungkin mempunyai kebenaran mutlak lah. Paling tidak kita mau mendekati dengan maunya Allah. Kalau dia mengatakan ilmu itu seperti apa, agar kita tidak salah tangkap atau salah persepsi. Berarti intinya ilmu itu merupakan ruh ya? Merupakan ruh. Yang pertama abstrak dia. Abstrak itu tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh. Berarti dia merupakan ruh untuk pembangkitan budaya. Untuk istilahnya menambah kualitas ruh, meningkat kualitas, menghidupkan. Jadi kalau kita katakan nanti apakah Islam yang tidak berilmu